Selamat datang di presentasi kelompok 3 untuk menyelesaikan tugas besar 2.3. Baik, pada presentasi saya kali ini, saya membawakan tema pencegahan korupsi pada sektor pelayanan publik dengan judul yang saya bawakan yaitu Strategi Efektif Pencegahan Korupsi dalam Sektor Pelayanan Publik. Untuk slide yang pertama, saya akan menunjukkan apa saja yang saya akan bawakan dalam presentasi saya kali ini. Yang pertama adalah saya akan memperkenalkan diri saya dan juga rekan kelompok saya. Yang kedua, saya akan menjelaskan latar belakang, menjelaskan landasan dari judul yang saya bawakan. Yang ketiga, saya akan membawakan tentang pengertian, yaitu penjelasan dari arti dari setiap objek yang menjadi topik pembahasan. Dan yang terakhir adalah pembahasan dan juga penelitian. Perkenalkan, nama saya Kezia Kristina Manik yang akan menjelaskan presentasi ini. Kemudian rekan kelompok saya yaitu Afnan Amir Tholib yang akan menjelaskan presentasi tema berikutnya. Slide berikutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Korupsi dalam sektor pelayanan publik merupakan masalah serius yang dapat menghambat pembangunan dan juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Praktik korupsi ini seringkali terjadi dalam berbagai bentuk, seperti suap, penyalahgunaan wewenang, dan juga manipulasi data. Oleh karena itu, diperlukan strategi pencegahan yang efektif untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan juga integritas dalam pelayanan publik. Dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang tepat, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan juga bebas dari korupsi, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik dan juga kesejahteraan. Slide berikutnya masuk ke dalam pengertian. Strategi efektif pencegahan korupsi dalam sektor pelayanan publik mengacu pada upaya-upaya dan juga pendekatan sistematis yang dirancang untuk mencegah terjadinya korupsi dalam layanan yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga publik dengan tujuan memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Slide berikutnya yaitu upaya-upaya sebagai strategi efektif pencegahan korupsi dalam sektor pelayanan publik. Yang pertama yaitu peningkatan transparansi, publikasi informasi layanan dan juga proses pengambilan keputusan secara terbuka. Yang kedua, penggunaan teknologi informasi untuk akses data publik yang mudah dan juga transparan. Masuk upaya yang kedua yaitu penguatan sistem pengawasan, di mana pembentukan lembaga independen untuk mengawasi pelaksanaan pelayanan publik dan juga implementasi audit berkala dan juga inspeksi mendadak. Upaya yang ketiga yaitu peningkatan akuntabilitas, penerapan sistem penilaian kinerja yang objektif dan juga terukur. Kemudian penetapan sanksi tegas bagi pelanggaran dan juga tindakan korupsi. Kemudian upaya yang keempat yaitu pendidikan dan juga pelatihan. Program pelatihan etika dan juga integritas bagi pegawai negeri. Kemudian kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran anti korupsi. Upaya yang kelima yaitu penyederhanaan prosedur birokrasi, di mana pengurangan prosedur yang berbelit-belit yang membuka peluang korupsi. Juga penggunaan layanan daring untuk mengurangi interaksi langsung yang dapat memicu suap. Dan upaya yang keenam dan juga yang menjadi yang terakhir yaitu kolaborasi dengan masyarakat dan juga media, yaitu melibatkan masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik dan juga kemitraan dengan media untuk investigasi dan pemberitaan kasus-kasus korupsi. Slide selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh kasus yaitu kasus IKTP di Indonesia, di mana kasus korupsi IKTP merupakan salah satu skandal terbesar dalam sektor pelayanan publik di Indonesia. Proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau IKTP yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan juga akurasi data kependudukan justru menjadi ajang korupsi besar-besaran. Berikut fakta singkatnya. Yang pertama adalah nilai korupsi. Nilai korupsi diperkirakan mencapai 2,3 triliun dari total anggaran proyek, yaitu 5,9 triliun. Kemudian yang kedua, pelakunya yaitu melibatkan berbagai pejabat tinggi, termasuk anggota DPR, pegawai Kementerian Dalam Negeri, dan juga pengusaha. Dan yang ketiga adalah modus operandi, di mana markup harga dan penggelembungan anggaran serta suap untuk memenangkan kontrak. Kemudian dampaknya yaitu yang pertama, kerugian negara. Besarnya nilai korupsi mengakibatkan kerugian besar bagi negara. Yang kedua adalah kepercayaan publik. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan juga integritas pelayanan publik.
Kasus ini menyoroti pentingnya penerapan strategi pencegahan korupsi yang efektif dalam sektor pelayanan publik, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan juga pengawasan yang ketat. Sekian presentasi saya, berikutnya akan dipresentasikan oleh rekan kelompok saya yaitu Afnan Amir Tholib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar 2.4 yang berjudul Kontribusi Mahasiswa dalam Membangun Integritas dan Anti Korupsi. Kita langsung lanjut ke slide berikutnya, yaitu ada table of content. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tentang kami, yang ketiga ada latar belakang, yang keempat ada definisi dan konsep dasar, yang kelima ada peranan mahasiswa, yang keenam ada tantangan dan hambatan, yang ketujuh ada strategi, dan yang terakhir atau yang kedelapan ada kesimpulan. Langsung ke slide berikutnya. Yang pertama ada pendahuluan. Jadi pada kesempatan presentasi kali ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan korupsi dan integritas diri serta faktor-faktor penyebab korupsi. Yang kedua, mampu memahami dan menjelaskan tentang korupsi dalam perspektif undang-undang serta ragam tindak pidana korupsi. Yang ketiga, mampu memahami dan menjelaskan upaya pencegahan korupsi dan korupsi pada sektor pelayanan publik. Dan yang terakhir atau yang keempat, mampu memahami dan menjelaskan peranan mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Lalu kita ke slide berikutnya, ada tentang kami yang berkesempatan untuk mempresentasikan tugas besar 2.4, yaitu saya sendiri, Afnan Amir Tholib dengan nomor NIM 44323-12002, dan tugas besar 2.3 yang akan dipresentasikan oleh Kezia Kristina Damanik dengan NIM 43223110016. Lalu ke slide berikutnya, yaitu ada latar belakang. Yang pertama, saya akan highlight yaitu tindak korupsi tidak hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik, merusak moralitas, dan menghambat pembangunan berkelanjutan. Lalu, di sini latar belakangnya adalah korupsi merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Tindakan korupsi tidak hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik, merusak moralitas, dan menghambat pembangunan berkelanjutan. Menurut data Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia menunjukkan bahwa negara ini masih berjuang untuk memperbaiki citra dan integritas di mata dunia internasional. Pendidikan tinggi yang mereka jalani diharapkan tidak hanya membekali mereka dengan pengetahuan akademis, tetapi juga nilai moral dan etika yang kuat. Peran mahasiswa dalam membangun integritas dan budaya anti korupsi dapat diwujudkan melalui berbagai cara. Masih terdapat kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya integritas dan dampak korupsi di kalangan mahasiswa. Selain itu, terdapat hambatan institusional dan sosial yang menghalangi upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, perlu adanya strategi yang efektif untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan memperkuat peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu ada definisi dan konsep dasar. Pada definisi dan konsep dasar ini, yang pertama ada pengertian korupsi, yang kedua ada pergantian integritas, dan yang ketiga ada hubungan antara integritas dan pencegahan korupsi. Yang pertama ke pengertiannya dulu. Pengertian korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Bentuk-bentuk korupsi meliputi suap, penggelapan, nepotisme, pemerasan, dan praktik lainnya yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah. Korupsi merusak sistem pemerintahan, menghambat pembangunan ekonomi, dan menciptakan ketidakadilan sosial. Lalu yang kedua ada pengertian integritas. Integritas adalah kualitas yang menunjukkan konsistensi tindakan, nilai, metode, ukuran, prinsip, ekspektasi, dan hasil yang mencerminkan kejujuran dan moralitas tinggi. Seseorang yang memiliki integritas bertindak berdasarkan nilai-nilai etika dan moral, tidak tergoda oleh tekanan atau godaan untuk melakukan tindakan tidak jujur atau tidak etis. Lalu yang terakhir itu ada hubungan antara integritas dan pencegahan korupsi.
Integritas memiliki peran krusial dalam pencegahan korupsi. Ketika individu dan organisasi mempraktikkan integritas, mereka cenderung bertindak dengan transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran. Ini mengurangi peluang untuk terjadinya korupsi karena tindakan yang berintegritas tidak sesuai dengan praktik korupsi. Kita ke slide berikutnya, yaitu peran mahasiswa dalam membangun integritas. Yang pertama, ada agen perubahan sosial. Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat melalui kampanye dan gerakan sosial. Mereka dapat mengedukasi dan menginspirasi masyarakat tentang pentingnya integritas dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada peningkatan kesadaran dan pendidikan melalui kegiatan di kampus dengan mengadakan seminar, lokal karya, dan diskusi. Mahasiswa dapat menyebarluaskan pengetahuan tentang integritas dan dampak negatif korupsi. Ini membantu meningkatkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya nilai-nilai moral dan etika. Yang terakhir, ada advokasi dan lobby. Mahasiswa dapat berperan sebagai advokat yang mendorong pemerintah dan institusi untuk mengadopsi kebijakan dan praktik yang mendorong integritas dan transparansi. Lalu ada inisiatif mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Yang pertama, dengan mengadakan kampanye anti korupsi, mahasiswa dapat mengadakan kampanye di kampus dan komunitas sekitar untuk menyebarkan pesan anti korupsi. Kampanye ini bisa berupa seminar, diskusi panel, pemutaran film, dan kegiatan kreatif lainnya yang menarik perhatian. Lalu yang kedua ada membentuk organisasi yang fokus mencegah korupsi. Ini bisa dengan mengadakan kegiatan rutin, pelatihan, dan program-program yang meningkatkan kesadaran tentang korupsi dan cara menghadapi korupsi itu sendiri. Lalu ada kolaborasi dengan lembaga anti korupsi. Mahasiswa bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendapatkan pelatihan, sumber daya, dan dukungan dalam menjalankan program anti korupsi. Penggunaan media sosial, mahasiswa dapat memanfaatkan platform media sosial untuk menyebarkan informasi dan mengedukasi publik tentang bahaya korupsi. Kampanye digital ini bisa menjangkau audiens yang lebih luas dengan cepat dan efektif. Lalu yang terakhir ada penelitian dan publikasi. Melakukan penelitian mengenai korupsi dan integritas di berbagai sektor dan mempublikasikan hasilnya. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu ada tantangan dan hambatan. Pertama, kita bahas tantangannya dulu. Yang pertama, ada kurangnya kesadaran dan pendidikan. Banyak mahasiswa yang masih kurang paham tentang pentingnya integritas dan dampak buruk korupsi. Pendidikan anti korupsi belum merata di semua institusi pendidikan, sehingga pemahaman mengenai isu ini masih terbatas. Yang kedua, ada budaya dan mentalitas korupsi. Korupsi sudah menjadi bagian dari budaya di beberapa kalangan, sehingga sulit untuk mengubah mentalitas dan perilaku yang sudah terbentuk. Mahasiswa seringkali menghadapi tekanan sosial untuk beradaptasi dengan praktik korupsi yang dianggap biasa. Lalu yang terakhir, minimnya dukungan dan fasilitas. Tidak semua kampus menyediakan dukungan dan fasilitas yang memadai untuk gerakan anti korupsi. Keterbatasan ini membuat inisiatif mahasiswa sulit berkembang dan berlanjut. Lalu hambatannya, di sini kita punya 3 hambatan. Yang pertama ada tekanan dari pihak tertentu. Mahasiswa yang aktif dalam gerakan anti korupsi seringkali menghadapi tekanan atau ancaman dari pihak yang merasa terganggu dengan aktivitas mereka. Hal ini biasanya datang dari pihak kampus, pemerintah, atau kelompok lainnya yang memiliki kepentingan tertentu. Birokrasi kampus, birokrasi yang rumit dan institusi pendidikan seringkali menghambat pelaksanaan program-program anti korupsi. Proses perizinan yang panjang dan persyaratan administratif yang ketat membuat gerakan mahasiswa sulit mendapatkan dukungan resmi. Lalu yang terakhir, kurangnya akses ke informasi dan sumber daya. Akses terbatas ke informasi yang relevan atau sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kampanye anti korupsi menjadi hambatan besar. Mahasiswa memerlukan data, materi, edukasi, dan pendanaan untuk menjalankan kegiatan mereka secara efektif. Kita ke slide berikutnya, yaitu ada strategi membangun integritas dan anti korupsi. Yang pertama ada pendidikan dan kurikulum anti korupsi. Tujuannya adalah untuk menanamkan nilai-nilai integritas dan etika sejak dini, sehingga generasi muda dapat memahami dampak buruk korupsi dan pentingnya menjaga kejujuran serta transparansi dalam
setiap aspek kehidupan serta membentuk individu yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial, serta mampu mengenali dan menolak praktik-praktik korupsi di lingkungan. Yang pertama ada implementasi kurikulum anti korupsi. Institusi pendidikan harus mengintegrasikan materi anti korupsi ke dalam kurikulum formal. Pelajaran mengenai etika, integritas, dan dampak korupsi perlu diajarkan sejak dini, di tingkat sekolah hingga perguruan tinggi. Yang kedua ada program pendidikan anti korupsi. Selain kurikulum formal, program-program pendidikan non-formal seperti seminar, lokakarya, dan kursus singkat tentang anti korupsi harus diperkenalkan. Ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga anti korupsi dan organisasi masyarakat sipil yang memiliki keahlian di bidang ini. Pelatihan dosen dan guru untuk memastikan pengajaran yang efektif, dosen dan guru perlu mendapatkan pelatihan khusus tentang cara mengajarkan materi anti korupsi. Hal ini akan meningkatkan kapasitas mereka dalam mendidik siswa mengenai pentingnya integritas dan cara melawan korupsi. Lalu yang kedua ini ada peningkatan kolaborasi antara mahasiswa dan lembaga anti korupsi dengan memanfaatkan energi, kreativitas, dan idealisme mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi sehingga mereka dapat lebih efektif dalam menjalankan kampanye, melakukan pengawasan, dan peningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya integritas dan dampak negatif korupsi sehingga terjalin kerjasama yang bersinergi untuk memberantas korupsi. Yang pertama ada kemitraan strategis. Mahasiswa harus menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga anti korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk mendapatkan dukungan sumber daya dan pelatihan. Kemitraan ini dapat mencakup program-program magang, penelitian bersama, dan kampanye publik. Yang kedua ada program pengawasan partisipatif. Mahasiswa dapat melakukan dalam program pengawasan partisipatif di mana mereka berperan aktif dalam membantu dan melaporkan praktek-praktek korupsi di lingkungan kampus dan masyarakat. Ini akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di berbagai sektor. Yang ketiga, dialog dan diskusi terbuka. Mengadakan forum-forum diskusi terbuka antara mahasiswa dan pejabat dari lembaga anti korupsi untuk bertukar pandangan, berbagi pengalaman, dan mencari solusi bersama dalam upaya pemberantasan korupsi. Saya akan menutup presentasi saya kali ini dengan saran dan kesimpulan yaitu, untuk mencegah korupsi dalam sektor pelayanan publik, diperlukan komitmen kuat dari pemerintah untuk menerapkan kebijakan anti korupsi yang konsisten dan juga tegas. Masyarakat juga harus dilibatkan secara aktif dalam pengawasan dan juga pelaporan praktik korupsi. Pemanfaatan teknologi informasi dan juga program pendidikan anti korupsi perlu terus ditingkatkan untuk memastikan transparansi dan juga akuntabilitas. Dengan strategi yang efektif ini, diharapkan terciptanya pelayanan publik yang bersih, efisien, dan juga terpercaya, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kesimpulan. Yang pertama, mahasiswa memiliki peran vital dalam membangun integritas dan memberantas korupsi di Indonesia. Sebagai agen perubahan, mereka dapat meningkatkan kesadaran dengan berkampanye dan membentuk komunitas anti korupsi yang berpengaruh untuk masyarakat luas. Tantangan seperti kurangnya kesadaran, budaya korupsi, dan minimnya dukungan perlu diatasi dengan strategi yang tepat, termasuk pendidikan anti korupsi yang terintegrasi dalam kurikulum, kolaborasi erat dengan lembaga anti korupsi, serta pemanfaatan media dan teknologi untuk kampanye yang efektif. Dengan upaya bersama dan komitmen yang kuat, mahasiswa dapat menjadi penggerak dalam menciptakan lingkungan yang berintegritas, transparan, dan bebas dari korupsi dengan membangun fondasi yang kuat untuk masa depan Indonesia yang lebih baik ke depannya. Nah, ini kesimpulan dari presentasi pada kesempatan kali ini, dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup presentasi kali ini untuk tugas besar 2.3 dan 2.4. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.